Alhamdulillah. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Bapak Budi Sarjono SPMB. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Sejarah Bahasa Sastra Pemusiuman Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Bapak Dubrantus Dahwani MM. Yang saya hormati Lurah Bapak Lurah Kelurahan Bangunarjo, yang dalam hal ini diwakili Bapak Sayono, Bapak narasumber Profesor Margono dan Pak Mega yang saya hormati, dan para hadirin peserta sarasehan sejarah yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi siang hari ini kita bisa bertemu hadir di tempat ini untuk mengikuti sebuah kegiatan yang insya Allah sangat menarik, yaitu sarasehan sejarah dengan tema narasi sejarah melalui seni rupa atau tata kelola seni. Baik Bapak Ibu dan hadirin para peserta yang saya hormati, acara yang akan kita lalui pada kesempatan ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan-sambutan, yang ketiga yaitu pemaparan materi, dan yang keempat adalah tanya jawab. Acara yang terakhir yaitu menutup. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mari kita awali acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali dengan berdoa. Bagi yang beragama Islam, mari kita awali dengan membaca basmalah, dan bagi yang beragama lain dipersilahkan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri dan berdoa. Silakan. Cara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Kelurahan Bangunarjo, itu kepada Bapak Sayono selaku Jagabaya yang mewakili Bapak Lurah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian.
Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang mewakili, yang kami hormati Bapak narasumber Bapak Profesor Dr. Sri Margono MHum, Bapak Dr. Mika Susanto yang kami hormati pula, serta hadirin peserta sarasehan yang tidak kami sebutkan satu persatu yang kami banggakan, kami hormati dan banggakan. Pertama-tama marilah kita selalu senantiasa manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpah rahmat taufik hidayah serta inayah pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat bertemu di pendopo Kelurahan Bangunarjo ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya juga kami mohon kami pamit, Bapak Lurah tidak bisa hadir karena bersamaan acara, sehingga kami untuk mewakili pada acara sarasehan pada pagi ini. Untuk itu, atas nama pemerintah kelurahan mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian, dan menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul bahwa Kelurahan Bangunarjo diberikan ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan sarasehan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pada acara sarasehan ini betul-betul nanti para seniman, baik itu seni rupa dengan tata kelola seni ini, betul-betul dapat mengintegrasi bakat-bakat yang dapat mewujudkan bahwa nilai-nilai secara seni ini memang sangat bagus untuk dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Untuk itu juga atas nama pemerintah Kelurahan Bangunarjo, mungkin tempat ini dalam acara ini banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesarnya karena pendopo ini terbuka. Kalau anginnya agak kencang, ini kadang-kadang bisa menimbulkan baik itu layarnya ini mohon maaf. Mungkin ini suatu karena belum sering dipakai, namun kalau nanti mungkin bisa di besok lain-kali kalau berubah menghadap ke selatan mungkin akan lebih. Namun tidak ada apa-apa, namun untuk itu sekali lagi ada kekurangan dalam pelaksanaan sarasehan ini. Sekali lagi atas nama pemerintah Kelurahan Bangunarjo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirnya selamat untuk mengikuti sarasehan pada pagi siang ini sampai selesai dan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita sekalian. Sekian, terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Sayono atas nama Lurah Bangunarjo yang telah disampaikan. Berikutnya yaitu sambutan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Dinas kepada beliau yang terhormat Bapak Budi Sarjono, Sarjana Teknik, Magister Lingkungan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Lurah Bangunarjo yang dalam hal ini diwakili Bapak Jago Boyo. Yang kami hormati Bapak narasumber Bapak Sri Margono, Dr. Sri Margono MHum dari Fakultas Ilmu Budaya Fakultas Budaya UGM. Yang kedua, Dr. Mika Susanto dari ISI Yogyakarta. Kemudian yang kami hormati Bapak Darwani, Kepala Bidang Sejarah Bahasa Sastra dan Permusiuman. Dan saya hormati peserta sarasehan sejarah melalui narasi sejarah melalui seni rupa dan teman-teman dari Dinas Kebudayaan yang saya cintai. Pertama-tama kita aturkan puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga pada pagi hari ini
kita masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan sehingga dapat mengikuti kegiatan di Kelurahan Banglajo. Sarasian sejarah yang dalam ini bertema sejarah melalui seni rupa atau tata kelola seni ini kami laksanakan dalam rangka untuk memberi pemahaman atau memperdalam pengetahuan tentang sejarah bagi generasi muda. Dalam hal ini yang kami ambil di waktu ini adalah Karang Taruna yang mewakili generasi muda yang tadi bawakan tadi untuk merefleksikan sejarah itu dalam bentuk seni rupa. Seperti kita ketahui bahwa sebelum ada yang namanya foto, itu semua dokumentasi itu dituangkan dalam bentuk lukisan. Saya pernah melihat beberapa ini lukisan tentang sketsa tentang Gua Slalom yang waktu itu ketika perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Saat itu Belanda ingin mengetahui lokasi Pangeran Diponegoro di Gua Slalom itu, dan pada saat itu belum ada foto. Itu informasi yang ada itu dituangkan dalam bentuk sketsa atau lukisan yang sampai saat ini masih bisa kita lihat, masih kita bisa kita pelajari dari sketsa, sehingga ketika kita melihat itu kita bisa membayangkan bahwa pada saat itu kondisi Gua Slalom itu masih seperti itu, tidak seperti sekarang. Itu yang saat ini kami dari Dinas Kebudayaan ingin ingin memberikan ilmu pada panjenengan semua melalui bapak-bapak narasumber ini, bagaimana menuangkan pengetahuan sejarah yang sudah kita ketahui, kita terima, kemudian itu disalurkan melalui media. Dalam ini media seni rupa, atau kalau mungkin dalam bahasa agama di tata kelola seni. Jadi ketika kita akan melakukan lukisan atau sketsa atau apapun yang berupa seni rupa, itu kita mesti akan membayangkan bahwa kejadian waktu itu dari sejarah yang sudah kita terima, sejarah yang sudah kita pelajari itu, kemudian kita itu akan melakukan suatu membuat imajinasi atau bayangan-bayangan ketika kita akan menempatkan ke media seni itu. Untuk itu maka pada pagi ini kami mengundang narasumber yang pertama itu pakar di bidang sejarahnya, yang kedua pakar di bidang seni rupa, sehingga nanti duanya itu bisa terkolaborasi sehingga membentuk suatu seni rupa berbasis sejarah yang bisa kita nikmati, bisa kita pelajari, dan bisa untuk mengingat kita ketika suatu saat kita mempelajari kembali atau mengingat kembali sejarah di masa lalu dengan melihat suatu lukisan. Karena ketika kita melihat lukisan itu, kalau kita kita pahami lukisan itu adalah suatu benda yang bisa cerita, bisa cerita lewat imajinasi kita. Jadi yang inti dari Sarasian Takdir ini adalah kesana. Nanti dari peserta silakan untuk mengikuti, silakan untuk bertanya. Mumpung ini bapak narasumber ada di sini,
sehingga bisa tahu, bisa mencermati atau bisa mengkalibrasikan dengan mudah antara sejarah dan seni rupa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Dinas yang telah memberikan sambutan. Bapak Ibu dan para peserta yang saya hormati, saudara-saudara ini yang paling tepat di mana masih muda-muda. Selanjutnya yaitu kita sampai pada acara inti pada pagi hari ini, yaitu sarana sejarah, narasi sejarah melalui seni rupa atau tata kelola seni. Sudah hadir di tengah-tengah kita dua pakar. Saya perkenalkan ini, walaupun tadi sudah dikenalkan oleh Pak Sekjen. Yang pertama yaitu Profesor Dr. Margono M. Hum. Beliau ini dosen di UGM ya, di sejarah. Kebetulan juga Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau ini sudah sangat terkenal namanya bagi yang kenal, tapi kalau nggak kenal kebangetan. Karena di dunia sejarah beliau ini luar biasa kiprahnya. Terlebih ketika ada hajatan-hajatan yang terkait dengan pameran itu selalu muncul beliau sebagai kurator, dan kolaboratornya yaitu narasumber yang satunya yaitu Dr. Mika Susanto, dosen ISI. Saya tidak akan beri pengantar karena tadi sudah diantar oleh Pak Sekjen. Yang jelas tema yang diambil oleh Dinas Kebudayaan Bantul ini sebuah terobosan gagasan begitu yang untuk bagaimana menyampaikan, memberi gambaran bagaimana menyampaikan sejarah dalam bentuk seni rupa maupun tata kelola seni. Untuk itu saya yakin beliau berdua sudah berbagi materi karena tadi sudah kencang-kencang. Ini kesempatan yang pertama kami berikan kepada Profesor Margono karena waktu kita sangat sempit. Ini nanti paparan 15 menit, nanti terus disambung Pak Mika 15 menit, baru nanti sesi tanya jawab. Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Spanda. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dinas Kebudayaan Provinsi Kabupaten Bantul, Pak Sayono Doboyo dari Kelurahan Bamanarjo, Mbak Desi dari Dinas Kebudayaan, dan semua teman-teman yang hadir di sini. Ini pertama kali saya diajak diskusi dengan teman-teman Karang Taruna, dan tentu saja saya sangat senang karena saya juga ingin mendengar sesuatu yang lain. Kalau selama ini saya banyak berdiskusi dengan para pakar, para mahasiswa sejarah, ahli sejarah dan sebagainya, sesekali saya juga ingin berdiskusi juga dengan teman-teman di Karang Taruna ini. Tahu saya tadi dari Mbak Desi diinformasikan bahwa pesertanya umumnya perwakilan Karang Taruna dari Bantul ya. Nah, saya dan Mas Mika ini sebetulnya kayak partner sudah lama, dan kami dipertemukan tuh di momen sejarah, pameran lukisan bertema sejarah. Bertahun-tahun yang lalu ketika peringatan Budi Utomo 2007 ya, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, lalu diadakan lomba lukis tema Kebangkitan Nasional, dan saya diminta menjadi juri bersama Mas Mika, dan disitulah sejak itu kami sering berpartner untuk membuat acara-acara sejarah dan seni. Yang paling besar dulu adalah ketika kita membuat pameran Diponegoro, pameran gambar-gambar Diponegoro. Jadi cerita gambar tentang Diponegoro yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro sendiri waktu beliau dibuang di Manado. Itu kemudian adegan-adegan dalam gambar itu dilukis oleh para pelukis. Ada 52 pelukis waktu itu yang terlibat. Kemudian hasilnya dipamerkan di Jogja. Jadi adegan-adegan tentang peristiwa Pramuka.
Kemudian yang berikut baru lama ini itu saya juga lagi diminta untuk mengkuratori pameran seni Sultan Hamengkubuwono IX dengan Pak Wano sampai dari Mas Sugar. Itu juga pameran bertema sejarah. Nah, nanti bulan Desember ini saya dan Mas Mika kembali berpartner untuk mengkuratori pameran sejarah seni di Yogyakarta tentang sejarah para perupa, tokoh-tokoh seniman di Yogyakarta yang akan ditampilkan oleh Mbak Dian Anggraini, seorang pelukis yang mendapatkan anugerah budaya dari Provinsi DIY. Jadi sekali lagi juga depan. Nah, mungkin pertanyaannya, mengapa sejarah harus ditampilkan di dalam seni? Ya karena umumnya orang tahu lah, kalau kita mensosialisasikan sejarah itu kalau hanya dengan buku, dengan dongeng, umumnya ngantuk, umumnya kurang menarik. Tapi kalau materi sejarah itu dikemas dengan berbagai kemasan, nah, salah satunya lukisan itu menjadi sangat menarik untuk dinikmati. Kemarin itu untuk pameran Bapak Diponegoro itu pengunjungnya hampir 10.000 orang dalam waktu sebulan. Kemudian yang Sultan Hamengkubuwono IX itu hampir 7.000 orang padahal saat pandemi. Jadi pandemi itu ternyata masih mengundang minat. Artinya apa? Di Jakarta ini pameran seni itu sangat luar biasa minatnya sekalipun dalam keadaan pandemi. Nah, itu menunjukkan juga bahwa maaf saya agak sedikit berdiri ya, kalau saya agak dengan biasanya kalau sambil duduk itu kurang enak. Nah, dari situ maka kita tahu bahwa Yogyakarta ini kecintaan mereka terhadap seni itu begitu luar biasa besar dengan melihat minat para pengunjung di pameran-pameran seni seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bicara sejarah, sebetulnya kita nggak harus mengangkat tema sejarah yang gede-gede itu, yang misalnya Diponegoro atau Hasanuddin atau tokoh-tokoh besar itu. Sebetulnya sejarah itu juga temanya bisa kita angkat dari sejarah desa. Jadi sejarah itu tidak harus tokoh-tokoh besar yang heboh, yang hebat itu, tapi kita juga bisa mengangkat tema sejarah dari desa kita masing-masing. Kemarin itu saya menjuri lomba desa budaya desaku, yaitu lomba penulisan esai menulis sejarah desa. Itu ada pesertanya ada hampir 2.000 orang di seluruh Indonesia. Karena di Indonesia ini ada 76.000 desa sekarang. 76.000 desa itu dan Pak Jokowi mulai periode kedua ini fokusnya pembangunan akan desa. Bahkan dana desa konon tidak hanya untuk infrastruktur sekali, tapi juga untuk non-infrastruktur. Nah, artinya apa? Nah, sekarang seharusnya desa bisa memanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sejarah dan seni seperti ini. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan kreativitas anak-anak muda di pedesaan, di desa-desa untuk berkreativitas sekaligus memahami nilai-nilai sejarah. Sejarah mana ya? Sejarah desanya sendiri dimulai dari sejarah desanya sendiri. Jangan dikira desa-desa kita itu nggak punya cerita yang menarik. Ceritanya bisa sangat, kalau kita bisa mengungkap dengan bagus, bisa menarasikan sejarah itu dengan menarik, maka sekecil apapun kisah itu akan menginspirasi. Karena salah satu fungsi sejarah itu adalah untuk menginspirasi kehidupan manusia sebagai cerminan kehidupan. Nah, oleh karena itu kita bisa memulai dengan sejarah desa. Nah, Yogyakarta ini merupakan daerah kerajaan yang di masa lalu memiliki cerita-cerita sejarah yang sangat luar biasa. Sejak kita masih Mataram kuno, masih Hindu-Buddha, kemudian muncul sudah ada desa-desa kuno di sini. Ya, kita lihat hampir penemuan-penemuan di desa di daerah Bantul ini ada di pedesaan seperti Lingga, Yoni, Arca, benda-benda Purbakala dan sebagainya itu banyak sekali. Kemudian pada masa Mataram Islam, ketika kota gede berkembang, kemudian pindah ke Kerto, dari Kerto pindah ke Pleret, kemudian dari Pleret ini baru pindah ke Kartosuro, itu menyisakan peristiwa-peristiwa penting yang kebanyakan ceritanya tidak hanya terjadi di keraton, tapi juga di desa-desa.
Dan setiap desa tadi memiliki peran-peran sendiri. Ada tokoh-tokoh desa, tokoh-tokoh yang disegani. Ada ki ini, ki itu, kiai ini, kiai itu, kiai ini, kiai itu. Nah, itu menunjukkan tokoh-tokoh desa yang dulu berperan dalam sejarah Mataram. Juga mengenai fungsi-fungsi desa itu sendiri. Desa dulu di Yogyakarta itu memiliki fungsi-fungsi tertentu. Bahkan kalau kita lihat dari nama-nama desanya ya, itu banyak sekali desa-desa yang diberi nama itu sesuai vegetasi. Vegetasi apa? Tanaman atau jenis tanaman yang tumbuh di sana. Misalnya gayam, misalnya apa namanya mana lagi beringin sari, kemudian apa lagi. Banyak sekali. Atau yang sesuai dengan kondisi alam yang ada di situ. Ini karang ini, karang itu, karang ini. Nah itu karena dulu desa-desa itu difungsikan untuk oleh keraton untuk menyediakan membudidayakan tanaman tertentu yang dibutuhkan oleh kerajaan atau raja. Nah itu banyak sekali. Di sini ada juga desa-desa yang legendaris seperti Mangir gitu ya, yang ada sosok Ki Ageng Mangirnya ada. Kemudian di Mogiri ada desa yang tempat makam yang besar itu. Kemudian di desa-desa banyaklah cerita di Yogyakarta ini yang desa-desa yang legendaris yang memiliki tokoh-tokoh yang selama ini tidak diekspos. Selama ini kalau kita bicara sejarah hanya yang besar-besar itu yang Orolai, Mangkukumi ya. Tapi yang tokoh-tokoh lokal itu belum diekspos. Nah ini menjadi materi penting kalau kita ingin mengeksposnya. Nah, mungkin karena tidak semua memiliki kemampuan menarasikan sejarah dengan baik, ya loh, tidak kemampuan menulis sejarah dengan baik, tidak harus narasi sejarah desa itu dinarasikan dengan tadi itu, dengan tulisan, dengan buku atau dengan tulisan-tulisan yang terlalu akademik dan sulit sekali dipahami. Tetapi bisa disajikan secara populer. Sejarah yang disajikan secara populer itu bisa dengan bisa dikemas dalam cerita ketoprak, bisa dikemas dalam cerita sandiwara, bisa dikemas dengan cerita-cerita yang lain yang bisa dipertunjukkan atau dipertontonkan. Nah, juga dengan sejarah dengan seni seperti ini. Di sini saya melihat satu contoh lukisan dari Mas Sugiono mengenai peristiwa serangan bom 1 Maret yang lokasinya jelas di desa, yang tempat-tempat di desa. Nah itu bisa menjadi objek digambarkan seperti itu. Lalu bagaimana cara kita mengekspos cerita-cerita sejarah kisah? Gampang, kita datangi penduduk yang tertua di situ. Kita wawancara, kita adakan mereka atau mereka diundang di pendopo ini atau di desa, anak-anak muda dikumpulkan, si mbah itu, si kakek atau si nenek itu suruh cerita tentang desa ini apa aja yang diketahui. Orang-orang tua nanti akan saling menambah. Oh, dulu gini, orang pertama yang dulu tinggal di desa ini adalah Bayi. Bayi itu dulu adalah di dalam dari dia itu orangnya ampuh dulu. Dia diberi punya pusaka gini. Kemudian di sini itu dulu ada cerita yang mulai zaman tahun 65 ketika PKI itu gini itu ada cerita yang mengerikan. Ini ada pembantaian, ada pembunuhan, ada ini. Pada masa ini nanti akan muncul banyak sekali cerita. Ternyata di satu desa ini itu pernah terjadi banyak sekali peristiwa dari setiap waktu ke waktu. Nah, dari itu kemudian kita rekam, kita catat, kemudian kalau itu memang menarik kita eksplorasi, kemudian kita jadikan sebagai bahan dalam narasi secara itu. Nah, memang tidak semua warga desa punya kemampuan menulis. Yang bisa menulis bisa menampilkan sejarah desanya dengan tulisan. Yang bisa menulis puisi, sejarah, tapi dipuisikan. Yang suka menulis naskah drama ya dengan naskah drama. Suka menulis naskah ketoprak dengan naskah ketoprak. Atau yang suka melukis, ya, silahkan diekspresikan dalam bentuk lukisan-lukisan seperti itu. Dan jadi ini akan menjadi sekarang ini di Indonesia wisata sejarah itu akan beralih ke desa-desa semua, iya kan Pak? Sekarang kota ini kalau paling yang ramai ya sekitar Malioboro, tapi sisanya
kalau setiap Sabtu Minggu itu ya naik gunung di Prambanan itu pokoknya wisata kafe-kafe di desa itu banyak sekali, di restoran-restoran bisa, wisata desa sudah sangat luar biasa. Nah, salah satu kekuatan untuk membuat desa itu menarik apa? Narasi sejarah desa itu sendiri harus tampil, tidak hanya keindahan alamnya, tapi mungkin desanya itu tidak menarik. Secara lingkungan alam itu kurang menarik untuk wisata. Tapi kalau desa itu punya narasi sejarah, itu bisa mengubah. Bayangkan di daerah dekat Pleret sana ada satu desa yang hanya punya fondasi bekas keraton, tapi jadi ramai. Kenapa? Karena kemudian ada narasi besar tentang patok Pleret. Apa sih kalau dilihat yang bata berserakan? Tapi karena narasi sejarahnya kuat, dibangun, dibuat, bahkan jadi kayak mitologi dan legenda, orang banyak datang ke situ. Di Pleret di sana itu ada makam ya, makam Ratu Malang. Ya makamnya yang begitu aja ya, biasa di atas bukit. Tapi di situ begitu banyak narasi tentang cerita Ratu Malang. Itu yang membuat orang begitu berdatangan terus ke situ untuk melihat makam itu. Artinya apa? Narasi sejarah itu punya kekuatan yang luar biasa untuk dieksplor, untuk digarap di desa-desa itu, untuk diceritakan. Kalau saya pernah tinggal di Eropa itu hampir 7 tahun. Saya juga sering mengunjungi wisata-wisata desa di Eropa. Nah, salah satu kekuatan desa-desa di Eropa itu narasi sejarahnya. Bahkan mereka bikin monumen-monumen kecil setelah dieksplorasi. Oh, di sini juga ada peristiwa ini. Yuk kita bikin monumen. Ketika orang datang ke situ, orang ini monumen apa? Kesempatan memancing narasi. Narasinya bisa ditampilkan dengan kita membuat monumen. Kemudian di bagian itu ada pelan kecil, gitu, papan kecil yang menceritakan secara singkat sejarah desa itu atau sejarah peristiwa itu. Itu sudah menjadi pancingan-pancingan sehingga orang tertarik untuk membuat narasi sejarah tentang desa. Nah, itulah yang sampai sekarang ini ketika kita membangun desa, mereka fokus pada infrastruktur dan fokus kepada kondisi alam. Mereka desa-desa yang merasa tidak punya infrastruktur bagus dan pemandangan alam yang indah, itu merasa wah kami nggak punya potensi apa-apa. Jangan dulu. Jangan-jangan kita punya potensi terpendam di sini. Apa? Yaitu tadi narasi-narasi sejarah yang mungkin menarik, yang kemudian kita bisa tampilkan dalam berbagai. Saya bayangkan ini pendopo ini luar biasa besar. Ini kayak keraton saja ya. Gedungnya juga bagus, ruangannya cukup banyak. Kalau ini secara reguler itu misalnya sebulan sekali kita adakan pameran lukisan dari anak-anak karang taruna atau anak sekolah yang di desa itu sudah bagus. Atau kompetisi lomba atau saling reguler itu giliran pameran dari kecamatan ke kecamatan atau dari desa ke desa mengenai kreativitas karang tunanya masing-masing, itu sangat bagus untuk juga termasuk untuk menarik wisatawan juga masuk ke desa. Nah, itu suatu kreativitas yang perlu dimanfaatkan. Saya kan kalau gedung sehebat ini, segede ini, sebagus ini, yang kita pakai mungkin setahun sekali atau setengah tahun sekali kalau ada acara-acara hajatan aja. Tapi kita bisa memanfaatkan ini secara reguler untuk meningkatkan kreativitas pemuda yang ada di desa. Nah, sekali lagi narasi sejarah itu sangat penting, bisa digali. Kalian bisa menggalinya sendiri bersama-sama teman-teman nanti di desa masing-masing, bisa dengan berbagai cara. Nah, lalu bagaimana mengekspresikannya? Nah, ini mungkin salah satunya dengan seni yang akan bisa ditampung, yang bisa didiskusikan dengan Mas Miguel. Bagaimana sih seni itu kan perlu bakat, perlu benarkah seperti itu? Apakah sebetulnya seni itu harus sekolah dulu diisi, lulus sarjana baru bisa melukis? Saya kira enggak. Di sini ada lukisan Mbak Asmi Kusumo itu bukan lukisan di sini, bukan lukisan di sini, tapi orang yang sama sekali memulai melukis dengan nol, dengan gaya ekspresionis. Jadi
ternyata melukis tidak harus seperti persis ya. Kalau menggambar orang harus persis seperti orang. Enggak, ternyata gambar objek dengan mengekspresikan secara ekspresif dengan memadukan cat-cat yang beragam, yang artistik itu ternyata juga bisa menampilkan lukisan yang bagus, yang bernilai seni yang sangat tinggi. Nah, saya kira itu ya, nanti kita diskusikan bagaimana sih cara mengeksplorasi potensi desa dari sisi sejarah itu, kemudian bagaimana menampilkannya kepada publik agar dia menjadi tampilan yang menarik, kemudian digemari oleh masyarakat, dan siapa tahu malah punya nilai, nilai ekonomi, ya kan? Siapa tahu orang kemudian tertarik untuk membeli lukisan-lukisan yang diekspos dari sejarah desa itu menjadi nilai berekonomi. Siapa tahu kemudian melahirkan para seniman-seniman muda baru yang bisa berpotensi untuk membangun desa. Saya kira itu ya, 15 menit saya kira. Terima kasih Prof. Sangat menarik yang disampaikan Prof. Margono ini. Jadi saya itu akan sangat menarik ketika tampilkan narasi sejarahnya. Ini dulu kata Pak Jogoboyo, ini dulu bekas pabrik susu di zaman Belanda. Dari sana ini komplek ya, di SKB, kelurahan sampai pasar itu dulu adalah komplek pabrik susu, banyak tanaman-tanaman kelonjongan atau rumput di sini untuk ternak sapi perah. Ini kalau diangkat juga sangat menarik ya Pak ya. Artinya ternyata, tapi di dusun saya itu namanya dusun serut, tapi sejak saya lahir 50 tahun yang sampai sekarang itu nggak pernah menemui satu pun pohon serut dusun saya itu. Mungkin salah kedaden pokoknya uangnya medeni kaya duit yang suka hidup di pohon serut sehingga diberi nama dusun serut. Itu perlu digali nanti. Baik, satu poin yang disampaikan bagaimana mengangkat sejarah itu tidak harus mulu-mulu, tapi sejarah lokal, bahkan sangat lokal tingkat desa itu juga bisa ditampilkan. Itu sudah membuka wacana kita, wawasan kita, dan untuk lebih lengkapnya akan disambung oleh Dr. Miko. Monggo Pak Miko. Baik, terima kasih. Saya langsung berdiri, mohon izin. Selamat pagi semuanya, Pak, teman-teman, dan saya kira juga para panitia yang sudah mengundang saya untuk berdiri di sini ke sebuah forum yang saya kira ini penting, teman-teman. Jadi forum ini, mengapa saya katakan penting? Karena pengembangan wilayah itu sudah tidak lagi harus terkait dengan persoalan-persoalan yang sebelumnya banyak dihadirkan oleh para pemimpin wilayahnya itu dengan menggunakan metode ketokohan. Nah, ini menjadi sangat penting dan mungkin ini jadi contoh kali ya, nanti bapak-bapak bisa dikembangkan ke wilayah yang lain untuk bisa agar kampung-kampung yang ada di Jogja misalnya atau di Bantul secara khusus bisa lebih muncul lagi. Nah, izinkan saya kira-kira 15 menit ke depan untuk memberikan sedikit hal yang sebenarnya ini masuk mata kuliah 2 semester. 2 semester untuk urusan tata kelola seni. Kebetulan saya menjadi ketua program studi S1 tata kelola seni. Tata kelola seni kami biasanya menyikapnya dengan asik. Tata kelola seni itu kalau disingkat apa teman-teman? Tak ke lo ni. Jadi jurusan tak keloni saya itu. Segala hal diambil, segala hal di riset, segala hal dikaji, segala hal dikerjakan. Makanya banyak mahasiswa yang kemudian senang dengan berbagai macam materi yang ada di dalamnya. Nah, kali ini saya akan bicara sedikit tentang persoalan hubungan antara desa, sejarah, dan seni. Nah, teman-teman udah lihat ada karya di sana itu ya. Itu ada yang tahu kan bedanya yang gede itu apa namanya?
lukisan kan. Nah yang sebelah kiri namanya apa? Lebih khusus namanya apa? Sketsa. Tuh, keren. Apa bedanya antara dua itu? Kalau lukisan harus, yuk jawab, gak apa-apa. Salah gak apa-apa, tenang aja, dimaklumi kok. Kalau saya yang salah ya gak dimaklumi. Kalau lukisan itu biasanya untuk menyebut karya-karya yang bermedia kanvas atau cat minyak yang sifatnya itu sebenarnya sangat elit, mahal. Biasanya mahal karena memang kanvasnya mahal. Jadi kalau kanvas cat minyak sama spanduk dan figuranya itu kualitasnya semua tinggi, karya segitu modalnya bisa 2 juta atau 3 juta. Modalnya toh ya, materialnya. Kalau nanti ditambah kerja senimannya sudah sangat terkenal, tambah tinggi lagi, ya kan? Itu secara ideal gitu. Nah sedangkan yang samping itu mediumnya pakai kertas, terus gambarnya pakai tinta atau pen atau pena atau kuas yang menggunakan warna hitam dan kemudian langsung digoreskan. Murah, ya murah. Mau lebih murah lagi nggak? Di kampung itu pasti ada. Namanya kaca. Nah kaca itu di mana-mana ada. Nanti jadinya lukisan kaca. Ya, nanti lebih murah lagi ada pelepah pisang gitu kalau nggak punya modal. Jadi jangan bicara soal tidak ada bahan atau media yang bisa dipakai. Nah pelajaran persoalan media ini atau medium ini pelajaran dasar yang penting untuk kita pahami. Nah mengenai kontennya, mengenai hal-hal yang terkait dengan isinya itu bebas. Semakin sekarang semakin kontemporer. Jadi kalau mau nyebut lukisan kontemporer, lukislah hari-hari sekarang ini. Nanti lukisan ini akan jadi sejarah. Jadi kalau misalnya ada seniman atau di kampung ada orang yang berbakat ataupun yang bisa melukis atau yang gemar melukis gitu, walaupun nggak apa-apa ya, kita hargai. Malah kita perlu kalau kita suruh jadi bikinin mural atau bikinin lukisan kaca atau kertas gitu yang murah gitu, suruh nyatet beberapa hal yang terkait dengan kampung, dengan desa kita. Nah itu akan jadi materi penting di masa depan kalau kita simpan dengan baik. Ya, ini yang seringkali kami lakukan. Kami berikan informasinya ke para mahasiswa supaya setelah lulus kalian bangun kampungnya masing-masing, menjadikan kampungnya itu sebuah kampung yang punya arsip, punya dokumen tentang wilayah tersebut. Karena apa? Kalau kampungnya itu nggak punya dokumen, kampungnya itu nggak dianggap punya sejarah, apalagi nggak ada bukunya. Tadi Mas Margono bilang, ya. Jadi paling tidak itu akan disimpan sebagai sebuah catatan hari ini tentang kampung tersebut. Sekarang lebih mudah lagi, kamera itu sangat membantu karena kamera itu menjadi bagian dari seni rupa juga yang perlu dipamerkan. Itu jauh lebih murah ya. Setiap orang sekarang sudah bisa motret. Ya. Nah, kapan-kapan kita adakan kalau mau pertemuan lagi pameran fotografi kampung. Itu akan mengundang banyak orang untuk tahu tentang kampung, kondisi kampung kita hari ini. Kalau misalnya mampu melacak foto-foto di dekade sebelumnya, itu lebih baik lagi. Lebih lama, lebih seru. Ya, jadi inspirasi untuk melakukan eksplorasi sejarah melalui seni itu banyak sekali macam. Jadi tidak boleh mengeluh bahwa kita kekurangan pelukis atau kekurangan bermodal dengan hubungan atau jaringan teman-teman, punya teman mural di kampung sebelah atau wilayah sebelah. Saya kira itu cara untuk bisa membuat kampung kita jauh lebih dinamis. Ya, jadi
Apalagi sekarang kalau ada peringatan 17-an, teman-teman sudah tidak boleh lagi membuat kegiatan yang sama dengan tahun lalu. Nah gitu ya. Jadi kalau bisa yang lebih kreatif, karena kalau kreatif dicatat jurnalis, viral dan sebagainya, kampung kita jadi tahu apa terkenal di mana-mana. Apalagi kalau kampung kita siap menerima tamu. Kalau kampung kita sudah punya tradisi kreatif semacam ini, saya kira penduduk kita, di tetangga kita di kampung, saya kira juga perlu disiapkan mentalnya untuk bisa menerima tamu dari luar wilayah kita. Nah ini peluang-peluang yang memungkinkan agar semua warga di desa kita itu punya kreativitas untuk menjalankan perannya masing-masing. Tentu banyak hal yang akan jadi kendala, itu biasa. Nanti bisa dipecahkan pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya, jadi semacam itu. Nah, apa yang kemudian penting ketika kita mengelola kesenian, seni rupa terutama, atau sekarang disebut sebagai kreativitas atau seni kreatif gitu. Karena kalau menyebut seni rupa itu rasanya terlalu terbatas hari ini. Karena seni rupa itu cuma lukis, patung, grafis, kria gitu. Ya. Padahal fotografi itu juga masuk seni. Makanya sekarang film, seni pertunjukan pun itu juga sudah masuk yang namanya seni kontemporer. Jadi seni kontemporer itu tidak ada batasan apa-apa seperti yang tadi saya sebutkan, sehingga kita bisa melaksanakan apapun dicampur baur juga tidak masalah. Nanti ketemu yang namanya ini festival kreatif kampung A, kampung B dan sebagainya. Nah, tentu di dalamnya akan melibatkan semua ahli-ahli yang ada di bidang masing-masing, termasuk sejarah. Ya. Jadi ketika misalnya festival 5 Gunung kemarin di Magelang, itu di sebuah kampung di atas Merapi, itu salah satu halaman rumah salah satu penduduk itu dibuat untuk pameran fotografi kampung. Jadi di situ kita bisa tahu foto-foto yang masih asli langsung ditempel gitu aja. Jadi pada aspek-aspek tertentu foto-foto lawas itu juga harus diimbangi dengan dengan keberadaan untuk pemeliharaan dan kesinambungan arsip itu ya. Jangan asal naruh foto gitu kemudian dipegang-pegang sama yang nonton itu berbahaya. Tapi paling tidak kegiatan semacam ini akan menumbuhkan kesadaran bagi generasi di bawah kita untuk mengetahui sejarah wilayah, ya, sejarah kampung kita ataupun arsip-arsip yang kita punya ini. Terus di rumah sebelahnya itu pameran Vespa, karena beberapa orang di kampung itu ada penggemar Vespanya. Sebelahnya lagi pameran membuat karya seni. Jadi pameran seni rupa. Sehingga ketika festival itu digelar, kita itu tidak cuma hanya menonton pertunjukan yang digelar, tetapi juga bisa jalan-jalan di kampung. Sederhana, tidak berbiaya tinggi, karena di situ masyarakatnya sudah sangat mendukung kegiatan tersebut, dan pembiayaan yang paling besar itu ya cuma bagaimana mereka harus melayani tamu justru. Jadi ketika ada tamu datang, nah ini malah justru yang paling ribet, paling kompleks. Kalau membuat pamerannya di kampung seperti ini atau di rumah, di halaman rumah, saya kira sangat mudah dan sangat ekonomis. Nah, maka bidang tata kelola sendiri ini sebenarnya untuk memecahkan bagaimana masalah pembiayaan, masalah perencanaan sampai masalah evaluasinya itu dipelajari. Nah, ini kalau misalnya ada forum yang lebih lengkap lagi atau lebih panjang lagi, workshop gitu, semacam workshop untuk pengelolaan event misalnya, itu akan lebih menarik. Karena hari ini kita dituntut supaya setiap pergelaran itu tidak sama dengan tahun lalu. Jadi nggak cukup hanya dengan lomba makan kerupuk gitu ya,
tapi kita lebih berdaya lagi untuk memperlihatkan kemampuan-kemampuan desa, kemampuan-kemampuan masing-masing individu yang ada di desa. Ini yang akan jadi tantangan buat Anda semua, saya kira di sini untuk bisa menggerakkan kampung, gitu ya. Jadi saya kira itu dulu Pak materi yang saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menko sudah beri pemantik yang artinya satu poin yang disampaikan Pak Menko bagaimana sebuah desa itu bisa menampilkan atau mengangkat semua potensi yang ada. Jadi kita tahu persis juga di seluruh desa itu pasti ada potensi orang yang kuliah sejarah Yono, yang seni ya ada, yang apapun saya pikir memang betul itu ada, dan bagaimana itu bisa ketika ditampilkan menjadi sesuatu yang menarik. Ini juga mungkin masukan juga untuk pihak desa Pak Sayono, bagaimana seperti yang disampaikan Prof. Margono tadi, ada sebuah event yang bisa menampilkan berbagai macam potensi yang ada di desa. Baik teman-teman sekalian, kita masih punya waktu, walaupun tadi agak molor ya, kita juga molor sedikit, jadi salahnya 2 kali, mulainya molor, selesainya juga molor. Kita beri kesempatan pada peserta untuk memberi tanggapan, monggo silahkan untuk bertanya atau apapun. Ini sudah ada 2 yang meraise hand, jadi ya silahkan, ada 3, ada 4. Ini kalau Pak Tony tampil, Mbak Tony juga harus tampil. Baik, kita beri kesempatan, ada 4 penanya, dipersilahkan. Nanti tolong disebut nama, kemudian dari mana, dan pertanyaan disampaikan kepada siapa. Monggo dari sebelah barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nujoro, saya orang dari Karang Taruna Suwon. Tadi banyak sekali yang disampaikan dari narasumber di situ, banyak sekali sejarah-sejarah dan kreativitas yang ada. Saya cuma menunjukkan saja bahwa pengenalan sejarah ini kalau bisa dari dini, pengenalan sejarah dari dini. Dulu saya misalkan dari zaman saya SD, zaman TK itu jarang sekali ada kunjungan-kunjungan di museum-museum, ada kunjungan-kunjungan di mana-mana. Tapi kalau sekarang kan jarang. Maka untuk pengenalan sejarah-sejarah itu kalau bisa dari tingkat dari TK atau dari awal dari SD, nanti akan mengenalkan beberapa sejarah-sejarah. Misalnya mungkin sejarah di Bantul, sejarah masalah pahlawan atau kerajaan-kerajaan yang di situ sangat bagus sekali. Dan saya kira di Yogyakarta ini sangat banyak sekali, misalnya dari keraton sendiri, dari keraton Yogyakarta ada kerajaan-kerajaan di mana itu mungkin ada kunjungan-kunjungan di makam-makam itu, karena di Yogyakarta ini, terus Jawa Tengah ini banyak sekali wali-wali atau apapun kerajaan-kerajaan yang keraton ini didirikan oleh para para wali-wali itu ya. Itu sangat bagus sekali untuk lebih dini. Yang kedua, bagus sekali tadi disampaikan bahwa masalah profil kampung, kalau saya kan profil desa, kalau bisa itu sampai di tingkat bawah profil kampungnya. Jadi itu bisa memberikan atau istilahnya nek kampung iso ada profilnya. Seperti di kampung saya itu, nama kampung saya kan Bidoro. Katanya, tapi kan saya belum menelusuri ya. Bidoro ternyata dulu di sana ada pohon widuri atau gimana seperti itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sangat bagus sekali untuk beberapa sejarah ataupun karya-karya seni seperti ini. Kalau bisa di Kabupaten Bantul itu ada sebuah museum yang memberikan
museum, istilahnya membuat museum di mana di situ ada sejarah-sejarah masalah juga atau masalah bahkan jika Bapak yang betul kalau terus di sana nanti ada apa namanya, bukan sejarah-sejarah itu saja tapi kuliner-kuliner yang ada di Bantul itu sangat bagus sekali. Jarang sekali di sini mengenal makanan-makanan tradisional itu sampai sekarang itu sudah agak tabu. Di sini di Bantul itu banyak ada tiwul, ada pasrah, ada gaplek, ada apa. Tapi yang sekali kan spaghetti itu yang itu sebagai terus apa makanan yang anyar-anyar yang baru. Tapi makanan yang tradisional itu perlu diolah juga. Nah, makanya saya minta kalau misalkan ada usulan, ada dana atau anggaran membuat museum yang ada di Bantul itu yang di situ ada beberapa sejarah-sejarah yang dijadikan satu di situ. Mungkin itu sangat bagus sekali dan itu mungkin nanti bisa sebagai ikon ataupun kunjungan wisata kalau ada. Misalkan dari Kalimantan atau di luar Jawa itu, di Bantul itu ternyata ada kulinernya seperti ini. Makanan lodeh, makanan ini dibuat dari ini kan seperti itu. Itu akan menjadi hebat. Seperti di kampung saya sendiri ya, itu saya pingin sekali karena di kampung saya itu banyak sekali penjual gempol dan dawet. Ini saya tertarik sekali akan mengunggah masalah gempol dan dawet itu. Ternyata kemarin saya bekerjasama dengan teman-teman dari teman-teman terus bekerjasama dengan sekolah-sekolah, banyak sekali yang mau studi banding masalah pembuatan gempol dan dawet itu. Saya sudah membuat video seperti itu dan ada 3 sekolah yang akan studi banding di situ dan itu nanti kan akan melebar menjadi wisata gitu. Kita nggak usahkan wisata dulu tapi ekonominya kita buat nanti akan wisata mengikuti. Nah, itu sementara seperti itu dari saya dan mungkin kalau ada di setiap kabupaten ada masih terus misalkan di kelurahan atau kecamatan ada tempat sendiri untuk memperkenalkan sejarah-sejarah di tempatnya masing-masing itu sangat bagus sekali dan yang penting kalau bisa ada program pengenalan sejarah dari dini itu sangat bagus sekali dan untuk ya mungkin itu dulu akan nanti bisa ditambahkan dari teman-teman Karang Taruna. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nugro, panjang lebar. Kami mohon itu yang selanjutnya singkat padat berisi poinnya, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Arga Triwadana, saya dari Karang Taruna, Kelurahan Argorejo, Kapanewon Sedayu. Langsung saja seperti apa yang disampaikan tadi, menangkap apa yang disampaikan oleh beliau Profesor Margono beberapa tentang sejarah desa. Beberapa tahun yang lalu saya pernah berdiskusi dengan Romo Iman Budi Santosa, salah satu penyair di Yogyakarta. Beliau waktu itu sedang meneliti bahwasannya umumnya di wilayah Yogyakarta atau Jawa pada umumnya itu nama wilayah atau nama dusun itu berasal dari tanaman yang tumbuh di sana, tanaman yang lebat di sana. Itu sebenarnya sebuah gagasan yang bagus, namun beliau terburu dipanggil yang maha kuasa, maka dia mungkin belum bisa menyelesaikan itu. Mungkin ke depannya ada bagusnya, ada baiknya bahwa dinas memfasilitasi hal itu, di mana meneliti nama-nama dusun, nama-nama desa itu sejarahnya bagi apa, itu sejarahnya bagaimana gitu, dan seperti apa, karena jangan sampai generasi muda itu dijauhkan dari patok sejarahnya. Karena seperti yang tahu, manusia Jawa sendiri itu sudah dihantam atau sudah direndahkan oleh sejarah itu sendiri. Karena apa? Karena kisah seperti Ken Arok itu kan disebut-sebut bahwa Ken Arok adalah
adalah adalah nenek moyang atau buyut dari raja-raja Jawa. Apakah itu benar? Apakah itu, menurut saya itu sebuah sejarah yang dibelokkan karena apa? Apakah mungkin orang-orang Jawa, raja-raja Jawa itu nenek moyangnya atau buyutnya adalah seorang perebut perempuan atau perebut istri orang? Itu menurut saya adalah propaganda dari penjajah terlebih dahulu. Itu harus diteliti. Mungkin nanti Profesor Budi Margono ini bisa mencari menggali hal itu apakah benar, gitu. Apakah kalau ditarik lagi sebelum masa Singosari ada Medang, itu harus digali lagi seperti apa nenek moyang orang Jawa itu, gitu. Dan lebih lanjut lagi terkhusus di Bantul sendiri, itu apakah bahkan sejarah Bantul itu sendiri, penamaan Bantul itu belum ada yang tahu, belum banyak yang tahu. Apakah benar nama-nama seperti Palbapang, Bantul, Cepet itu berkaitan dengan ketika Ki Ageng Mangir menuju Kota Gede? Apakah benar seperti itu? Apakah tidak? Itu juga belum tahu. Maka dari itu saya harap di sini dinas memfasilitasi hal tersebut dibukukan. Sejarah-sejarah Bantul itu seperti apa? Dan mungkin dengan badan keistimewaan itu sendiri, Kalurahan wajib menggali sejarahnya, sejarah dusun-dusunnya. Harus ada fasilitasi terhadap hal itu. Penting karena apa? Karena penting bagi generasi muda untuk tahu sejarahnya. Agar apa? Agar kita tidak direndahkan. Agar sejarah Jawa itu luar biasa. Sejarah mbah-mbah kita itu luar biasa. Ketika Eropa dalam masa kegelapan, mbah-mbah kita itu sudah bangun Borobudur, sudah bangun Prambanan. Itu yang harus kita gerakkan. Jangan sampai generasi muda malu akan sejarahnya. Maka dari itu penting memang harusnya minimal dari desa itu difasilitasi melalui dinas terkait pengembangan sejarah atau penggalian sejarah minimal di dusunnya masing-masing. Mungkin itu saja dari saya. Itu hanya unek-unek dari saya, hanya masukan dari saya. Mungkin bisa ditindaklanjuti ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas siapa tadi? Roy. Ya, sorry. Berikutnya Mas Tony dari Tono. Mas Tony dulu. Terima kasih Bapak Supartel, Ketua MSI Kabupaten Bantul. Saya wakilnya kebetulan. Ya, bicara seni, sejarah, lukisan Jogja itu yang di hati saya cuma dari dua orang, Mas Minggu sama Prof. Margono. Di mana-mana ketemunya cuma itu. Tadi inspirasinya banyak sekali, Prof. Itu sudah saya lakukan, Prof, di SMA saya. Saya buat anak-anak membuat sebuah narasi. Saya masih ingat temanya dulu transisi dari Demak ke Mataram. Itu suruh saya buat puisi atau prosa dan segala macam. Luar biasa. Jadi saya merinding dianya ya. Ternyata mereka mampu. Ya meskipun mungkin dalam ukuran linguistik atau seninya saya tidak paham juga. Tapi artinya begini. Yang bisa saya dapatkan dari cara atau pendekatan saya membuat itu adalah ternyata mereka lebih serius mencari data tentang sejarahnya. Karena apa? Ingin menampilkan, mengekspresikan karyanya itu dalam sesuatu yang berbeda. Jadi di situ kan banyak simbol-simbol, simbolik dan segala macam. Itu yang pertama juga sudah saya lakukan sebelum pandemi. Kemudian sejarah desa yang tadi Prof juga sampaikan, itu juga saya buatkan penugasan anak-anak, tapi bukan sejarah desa. Saya tugaskan coba cari di daerahmu terdekat, adakah tempat atau situs yang memiliki nilai sejarah. Kemudian kamu cari sejarah apa itu dan apakah itu berhubungan dengan tempatmu tinggal itu. Jadi saya hanya bermodel surat izin biar mereka bebas masuk ke mana-mana. Saya buatkan surat izin masuk ke desa, segala macam ke perpustakaan dan mereka bebas. Dan alhamdulillah terus bagi saya kan yang penting adalah bahwa tidak hasil dari karyanya itu, tetapi adalah bahwa mereka ada satu minat baru untuk mempelajari sejarah. Gitu. Kemudian ada beberapa permasalahan di sini kebetulan banyak anggota Ketua Karang Taruna, jadi saya kira
kendalanya menurut saya adalah bahwa kurangnya momentum, kurangnya event, mediasi untuk menyalurkan ekspresi apa yang disampaikan dari Mas Intan, Mas. Nah itu mau mengangkat jempol sama itu ya, itu kan kalau ada momentum bisa diangkat, itu menarik. Hanya sepele, hanya jempol, tapi saya yakin dari jempol saja itu bisa apa namanya mengembangkan di narasi yang lebih besar yang Mas sampaikan Prof. Margono tadi itu. Nah, saya juga sudah mencoba, mudah-mudahan berhasil di tahun 2022 dengan Dinas Kebudayaan JIY. Saya akan menyelenggarakan Jambore Sejarah. Jadi Jambore Sejarah Poros Mataram, Prof. Mudah-mudahan besok Prof juga bersedia menjadi salah satu narasumbernya. Di situ ada permainan, ada apa, lomba dan segala macam yang tidak lepas dari Poros Mataram, dari mulai Panembahan sama Pati sampai Amangkurat itu cuma sekedar itu ya, ada jalan-jalan, ada naik sepeda, ada dorkah dan segala macam. Nah, permasalahan yang saya tadi sampaikan bahwa kurangnya momentum dan event, saya kira memang pada akhirnya kita butuh sinergitas antara akademik, profesi, kemudian birokrasi dan masyarakat. Jadi ada three angel itu yang saya kira harus bersinergi terus. Nah, saya berharap Sarasian pada pagi hari ini bisa dijadikan referensi Dinas Kebudayaan Bantul menjadi langkah awal. Tadi kalau Mas Mika nyinggung-nyinggung dibuat workshop dan segala macam, itu mungkin akan lebih ini ya, masyarakat akan muncul kembali. Kita di follow up menjadi dalam, jadi apa, tidak hanya sekedar ini akan, tapi kita buat kata kerja, kita kerjakan dalam aplikasi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya tambahkan, kalau punya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tony. Ya. Yang terakhir silahkan langsung saja. Nama dengan merdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni Jayarikum. Saya muridnya Pak Suparda ya. Saya dari Karang Taruna, Kelurahan Sumbermulyo, Bawang-Liburong. Maaf Pak, sebetulnya saya tadi ingin tanya, cuman pertanyaan saya udah di kurang lebih sama Mas siapa? Mas Roy. Ya, jadi udah sih Pak, nggak jadi. Mungkin ada sih Pak, cerita di desa saya itu kayaknya memang belum ada, maksudnya di era global sekarang tuh kayaknya tuh orang-orang tuh males gitu loh Pak buat apa sejarah gitu. Mungkin lebih ke apa ya, pokoknya kalau kita suruh belajar sejarah itu kayaknya kita udah nggak mau lagi gitu loh Pak. Apalagi kalau mungkin adik-adik kita itu pasti dia bakal udah males gitu. Nah, yang saya tanyakan tuh gimana sih Pak antisipasi kita buat mengantisipasi kita agar adik-adik kita itu besok suka sama sejarah dan seni itu, bahwa itu tuh memang penting dan bernilai gitu aja sih Pak. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tony, ternyata saya keliru gara-gara masker. Saya kira tadi itu teman dari AGSI, ternyata malah muridku. Pangling aku. Baik, Prof dan Pak Niko, banyak sekali tanggapan dari 4 penanggap ini. Monggo disilakan untuk menanggapi. Saya dulu ya, ini menarik. Teman-teman, kebetulan saja ini saya itu diberi tugas sebagai Dewan Kebudayaan Provinsi. Jadi ini menjadi hal penting untuk kita semua, bahwa perkara kebudayaan ini di daerah istimewa Yogyakarta tidak hanya berpusat pada satu institusi besar yang namanya keraton. Jadi kita itu punya
yang namanya 5K: keraton, kampung, keprajan, kampus, dan komunitas. 5K ini perlu diangkat terus-menerus sebagai warga Jogja. Jadi ini selalu disebut oleh Rasulullah untuk kegiatan-kegiatan semua kebudayaan harus melibatkan 5K. Nah, 5K ini kan akhirnya harus kita kelola bersama-sama. Tidak bisa kemudian kita hanya memedulikan salah satu saja yang membuat salah satu menjadi lebih besar dari yang lain, tidak. Nah, ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk bisa membangun kampung ya. Ini sebutan kampung itu kan enak, bisa di kampung di kota maupun kampung di desa. Sehingga kita semua merasa membeli kampung. Nggak ada bedanya kampung yang ada di Gunung Kidul sama di Kulon Progo atau di kota. Nah, ini kesempatan bagi kita semua untuk memberikan sumbangan dalam bidang kebudayaan secara umum, baik sejarah maupun seni ataupun yang lain, agar DIY ini juga menjadi daerah yang siap menerima tamu yang mungkin pasca pandemi akan datang ke sini berkali-kali lipat dibanding sebelum pandemi. Penduduk DIY itu berapa Pak sekarang? Ada 6 juta atau 7 juta ya? Kalau misalnya kita didatangi 20 juta itu siap ya? Seluruh provinsi deh, jangan kota aja, jangan Malioboro. Malioboro didatangi orang 1 juta, seluruh Indonesia 1 juta belum ada 1% loh dengan penduduk Indonesia, belum penduduk dunia. Itu kan betapa tidak siapnya kita kalau kita sekarang masih tertawa, oh iya, gimana gitu. Bantul siap gak didatangi 5 juta pengunjung gitu? Siap, wah. Apalagi saya ada lapangan. Ini perlu kita siapkan betul bagaimana mengelola 5 juta pengunjung setiap tahun dulu misalnya. Singapura itu dikunjungi satu institusi itu per tahun, pernah saya dapatkan informasi Galeri Nasional Singapura itu dikunjungi setiap tahun 1,5 juta. Jadi setiap hari dikunjungi oleh 500 orang. Setiap hari Galeri Nasional Singapura itu dikunjungi 500 orang. Jadi kita perlu menyiapkan sistem sebenarnya. Jadi kalau misalnya tontonannya apa, sajiannya apa, mungkin kita sudah banyak. Tapi ketika sudah bagus kontennya, sistemnya sudah bagus kan. Dan kita tahu wisatawan kita itu kan macam-macam, ada yang berpendidikan dan ada yang tidak berpendidikan. Dalam hal ini urusan peradaban itu. Ya, kalau semua berpendidikan enak, gampang diatur. Kalau disuruh tidak memegang lukisan, ya tidak memegang benar. Ini ada mak-mak, ada badan ya nggak peduli sama penjaganya. Ya, itu satu ya, catatan pertama. Catatan kedua, bahwa kampung mari kita persepsikan atau kita bayangkan sebagai sebuah galeri. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah melihat sebuah ruang pamer itu kan ditata semua. Sehingga kita akan memudahkan untuk membuat peta desa, baik peta kuliner, peta sejarah, peta wisata, peta tumbuh-tumbuhan atau flora dan faunanya dan sebagainya, itu akan menjadi sangat menarik. Sehingga kampung ini kan akan menyumbang ke wilayah yang lebih tinggi. Misalnya kampung 1, kampung 2, kampung sampai 70.000 kampung itu akan punya kemampuan masing-masing yang kemudian bisa menyumbang ke negara. Nah, ini penopang-penopang di kampung ini yang terus-menerus harus kita gerakkan. Kalau tidak ya kita akan terus begini. Ya. Nah, dengan demikian tadi usulan bahwa Kabupaten Bantul perlu sebuah galeri atau semacam itu, ini sebenarnya lebih tepat menurut saya adalah window display atau semacam ruang nonton bagi publik di luar. Sekarang kita dimudahkan dengan teknologi, bahkan yang penting foto promosinya bagus saja udah langsung didatangi.
walaupun kenyataannya tidak demikian. biasanya fotonya yang bagus. Kadang-kadang sampahnya lebih banyak daripada yang difoto. Itu jadi masalah kita. Nah ini menyebabkan kabupaten seperti Bantul itu kan punya aset yang luar biasa. Sudah punya mahasiswa seni sekian kan paling banyak Pak. Sleman aja kalah loh. Sleman itu punya UGM aja sama UNI. Bantul itu punya aset yang luar biasa namanya mahasiswa seni lengkap setiap apapun ada. Saya kira itu menjadi salah satu cara agar Kabupaten Bantul lebih duluan mendunia daripada Ubud kali ya, mungkin gitu ya. Jadi ini saatnya kita semua, tentu aja kampung-kampung di seluruh Bantul dan sekitarnya saya kira juga sudah mulai diberdayakan. Ini perlunya window display, minimal menjadikan media sosial itu sebagai window display yang bagus sekali. Saya kira referensi tentang media sosial yang bagus banyak sekarang. Anda bisa menonton di Instagramnya kementerian apa atau museum mana itu bisa dicontoh. Paling tidak kita punya orientasi atau referensi yang bagus. Nah, dengan demikian kalau misalnya kemauan tujuan dan visi kita sudah jelas, maka berkesenian maupun menggali sejarah itu akan menjadi sebuah kegembiraan. Anak-anak kita ajak terus supaya dia tidak cuek, ya. Ini yang kita perlukan adalah sistem kan. Ketika kita sudah mengerti, apakah anak-anak kita akan mau mengerti? Ini sama dengan masalah saya punya perpustakaan arsip, tapi kalau anak saya nggak suka arsip ya sama aja. Gimana caranya supaya mencintai arsip? Ya kita ajak anak-anak kemana-mana supaya tahu bahwa yang dimiliki bapaknya itu berguna gitu. Berguna bagi banyak orang maksudnya itu, bukan hanya buat dia. Nah, dengan demikian kan kita punya senjata untuk membuat anak-anak itu cinta pada kampung kita, senang dengan kegiatan-kegiatan di kampung kita dan sebagainya. Ini respon dari pertanyaan pertama tadi. Nah, kalau tadi juga sempat saya simpulkan yang penting juga adalah bahwa ekspresi seni itu sudah tumbuh lebih awal. Ini untuk anak-anak. Bahwa ekspresi literasi berupa membaca, menulis, dan berhitung itu kalah cepat dengan menggambar. Anak-anak sejak usia paling muda, misalnya 2-3 tahun, itu paling bisa gambar, bukan berhitung ya. Sehingga mereka bisa terus digiatkan dengan berbagai macam kegiatan yang bersifat estetik semacam ini, berkaitan dengan keindahan. Nah ini yang penting bagi saya, sehingga terakhir yang mungkin juga penting, ini sesuai dengan usulan teman-teman di sini, bahwa Disbud itu memang perlu berperan untuk menjadi wadah atas kompetisi dalam tanda petik bidang kebudayaan. Jadi kalau sudah demikian sebenarnya Disbud itu cuma menempel sebenarnya. Oh iya ini bagus, kita beri sertifikat bahwa ini contoh dan kemudian turun dikembangkan untuk langkah menuju ke globalisasi informasi. Saya kira di situ. Terima kasih Pak Bang. Mau langsung saja Prof. Ya, saya nambah dikit aja mengenai sejarah besar Mas Roy. Ya, memang kita sejarah Jawa kita itu masih banyak bersandar pada cerita-cerita folklore, tradisi lisan, kemudian pengobatan, naskah-naskah dari keraton itu yang bercampur dengan mitologi legenda seperti itu. Tapi legenda itu pada satu sisi menjadi sesuatu daya tarik sendiri. Di sisi lain memang kita memerlukan pendampingan. Saya masih kalau mengunjungi tempat-tempat wisata di sini ya, Taman Sari, itu guide-guide-nya pun masih tertarik lebih menceritakan cerita-cerita anehnya.
aneh-anehnya itu legendarisnya itu daripada fakta yang sebenarnya terjadi. Nah itu yang perlu diperhatikan. Kemarin pernah ada ide itu supaya ada penyeragaman dalam narasi sejarah tentang situs-situs sejarah yang ada di sekitar keraton. Saya kira itu yang harus juga selain ditunjukkan aspek-aspek yang bersifat mitologis legenda, tapi fakta sejarahnya itu juga harus disampaikan juga, sehingga ada dua pandangan yang orang langsung bisa bisa membandingkan. Tapi di satu sisi itu potensi yang bisa digali sebagai pintu masuk. Kino orang negara ini bisa ini aslinya gitu. Dari pintu masuk untuk kemudian dijadikan cerita. Dan kalau kita punya kemampuan teknisnya, kemampuan menuliskah atau kemampuan membuat cerita dalam naskah ketoprak, seni pertunjukan atau melukis itu, saya kira itu menjadi narasi sejarah itu narasi yang paling kaya untuk dieksplor, yang juga menarik, sehingga eksplorasi narasi sejarah yang sangat kaya itu perlu dilakukan. Kalau saya sih saran saya banyak aja bikin lomba Pak. Jadi dinas kebudayaan kompetisi lomba penulisan isi sejarah desa itu nanti akan terungkap dengan pancingan hadiah baik pembinaan bagi para pemenangnya. Saya kira itu akan terlihat. Ya kemarin itu pengalaman saya itu menjadi juri itu dari lomba desaku itu ada hampir 1.800 peserta itu hampir 75% menulis sejarah desanya yang sangat unik sekali, sangat menarik. Saya sampai minta kepada Kemendikbud agar boleh nggak ini yang khusus sejarah desa saya edit, saya publish jadikan satu jadi buku, karena itu menarik. Bayangkan 76.000 desa, kalau setiap desa itu punya narasi sendiri, sejarah sendiri, kita punya 76.000 cerita sejarah tentang desa kita sendiri. Itu potensi yang luar biasa untuk kemudian dijadikan dikembangkan. Dan saya setuju tadi kalau kekhawatiran anak-anak yang sulit sekali untuk diajari sejarah, kalau nggak PKHP itu susah. Tapi tadi sudah dijawab. Jadi kalau sesuatu itu diajarkan secara dini itu. Dan saya mendampingi murid-murid yang SMA sejarah itu ternyata enggak. Jadi saya nggak spesialis kalau anak-anak sekarang tidak suka sejarah, ternyata masih banyak yang suka sejarah. Termasuk tadi itu ketika lomba antusias anak-anak sekolah, anak-anak desa untuk menulis tentang sejarah itu masih sangat tinggi sekali. Jadi saya optimis saja. Terima kasih Pak. Mau Pak Seti. Mungkin saya nambah sedikit karena tadi ada pertanyaan yang mengarahnya ke dinas. Yang pertama tentang museum tentang mungkin desa atau asal seperti Bantul. Jadi tahun 2023 Kabupaten Bantul akan membangun Taman Budaya Bantul yang lokasinya di Sendangsari. Di sana dalam rencananya ada suatu ruang yang memang kita desain untuk arena memamerkan. Tapi kami masih mencari konsep apa yang tepat untuk kita pasang di sana. Kalau ide awal adalah untuk mendisplay atau memamerkan sejarah-sejarah yang ada di Bantul. Itu ide awalnya. Tapi nanti perkembangannya nanti apa? Baru kita mencari ide yang mungkin lebih pas untuk kita tampilkan di sana. Jadi tadi ada masukan itu mungkin menjadi salah satu masukan buat kami. Ketika nanti kita akan menampilkan apa yang akan ada di sana. Kedua, tadi juga tentang asal usul nama desa. Kebetulan
tahun ini kita sudah memulai untuk mengkaji, jadi judul kajian nama asal usul nama di daerah dan nama desanya. Di sana itu kita kaji tentang nama-nama yang ada di desa itu, termasuk kenapa desa itu diberi nama seperti itu. Itu kita lakukan karena kita sadar betul bahwa sejarah di Batu ini sebagian besar masih berupa sejarah lisan, sejarah yang kita peroleh dari cerita dari sesepuh kita. Ya, bahasa Jawa cari ini, memang betul. Jadi ketika kemarin kami menghayal konsultan untuk itu kita juga menekankan untuk mendatangi para tokoh masyarakat dan para sesepuh untuk menggali informasi-informasi tentang asal-usul nama desa itu. Dan ketika itu terkumpul, itu kita tampilkan, waktu itu kita rapatkan, kita tampilkan sangat luar biasa. Ternyata asal-usul nama itu ada ceritanya di masa lalu. Mungkin ada yang berhubungan dengan sejarah perang waktu itu, ada yang kenapa berpisah kemudian namanya jadi itu semua akhirnya terungkap. Tapi memang itu yang harus harus dilakukan pelan-pelan dan harus teliti, karena itu tadi semua hanya berdasarkan tutur tinungan gitu, ngomong-ngomong gitu. Tapi akhirnya kita bisa simpulkan dan akan kita bukukan sehingga itu menjadi satu dokumen sejarah asal-usul nama di desa. Tahun ini sudah ada 2 desa Jagalan dan Sarobati. Ke depan mungkin akan ada beberapa desa lagi yang akan kita kaji. Harapannya semua desa di Kabupaten Bantul ini kita punya dokumen sejarahnya. Mumpung sesepuh yang ada di sana itu masih sugeng. Karena ketika itu sudah lewat beberapa generasi itu ceritanya sudah berjalan di rencana. Karena ketika sama-sama sudah tokoh masyarakat sama-sama sebut di sana itu ceritanya sudah beda. Itu yang harus kita kolaborasikan, kita teliti, kita cermati supaya itu menjadi satu kesatuan cerita yang utuh. Kenapa ada nama itu, kenapa desa itu dinamai seperti itu. Oke. Mungkin itu tanggapan dari kami terhadap museum dan asal-usul nama desa tadi. Sekian. Terima kasih Pak Sekdi. Kiranya semua pertanyaan sudah dijawab. Tadi sudah poin-poinnya semuanya sudah ditanggapi. Mas Nugroho, ini justru kita balik ya. Mungkin kemauannya Dinas Kebudayaan itu, kalau tadi Mas Nugroho berkeinginan bagaimana mengenalkan sejarah kepada anak-anak sejak dini, tetapi ini justru PR-nya bagi panjenengan semua, bagaimana panjenengan semua bisa menampilkan sejarah di kampung masing-masing. Dan itu nanti diwariskan secara regenerasi sehingga kita tidak kehilangan jejak. Artinya dari generasi sampai kapan itu nanti akan selalu tahu sejarah kampung masing-masing. Ini justru virusnya saya pikir disebarnya ke arah situ. Kemudian sudah ditanggapi juga tentang museum, kemudian nama-nama, asal nama dari desa dan sebagainya sudah mulai ternyata Mas Roy, bahkan sudah mulai dibukukan juga. Pak Tony, best practice Pak Tony mudah-mudahan bisa ditularkan atau tertular ke teman-teman yang lain. Termasuk tadi minimnya event itu sudah diusulkan juga oleh Prof. Margono. Yang penting dinasti sering-sering gawe lomba. Itu memang tepat sekali. Itu sudah lomba itu nanti dinas mesti dana yang dikeluarkan oleh peserta itu lebih banyak daripada stimulus atau stimulan yang diberikan oleh dinas. Kemudian yang terakhir memang menjadi PR kita semua, yaitu bagaimana mewariskan sejarah kita ini. Karena sejarah itu sudah tidak didokumentasi, ya, mewariskan bagaimana ini menjadi PR kita semua. Apalagi anak-anak muda itu memang sekarang itu
Ini dari tantangan yang berkutat di bidang pendidikan, khususnya mengajarkan sejarah, bagaimana anak-anak itu senang menerangkan sejarah dibandingkan dengan yang lain-lain. Gitu. Dan yang terakhir memang narasi itu sangat penting. Prof, saya merasakan di kampung saya yang namanya Serut itu orang-orang warga kampung itu selalu heran mengapa banyak sekali bis-bis datang dari luar daerah. Itu berkunjung ke kampung kami, yang kami itu malah awalnya tidak tahu kok berkunjung di kampung kami itu kampung kami punya apa. Sama sekali enggak pada diketahui keistimewanya itu apa. Duit-duit ya biasa wae, warganya juga biasa. Ternyata Pak Dukuhnya itu, mungkin teman-teman Karang Taruna yang kenal namanya Pak Rahmatul Hadiana. Itu pernah menjadi ketua Karang Taruna di Kabupaten kalau nggak salah. Itu membuat narasi tentang kampung kami itu pasca bencana gempa. Itu bisa begini, dibuat profil di mana. Itu menjadi dusun dikunjungi seluruh Indonesia. Gumun ke lho, ya dadi gumun warga kampung kami juga gumun kok bendino ono bis gede-gede teko nganti rasa mlebu. Mandeknya di kampung yang lain berbondong-bondong 2 bis, 3 bis itu seminggu bisa 2, 3, 4 kali. Ternyata kekuatannya di narasi, bukan di apa yang ada secara real di kampung kami betul. Jadi di narasi. Jadi dulu hancur semua, sekarang sudah bisa bangkit, ada ini, ada cuma itu ya kita. Tapi sekarang tidak laku karena hampir semua desa atau dusun juga sudah lebih bangkit daripada kampung kami. Sehingga mungkin harus dibikin narasi yang baru biar lebih laku lagi. Baik, teman sekalian, demikian tadi acara kita luar biasa, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kita semua. Ini dan sekali lagi harapan dari Pak Tony tadi mudah-mudahan juga ditangkap oleh dinas ini menjadi pionir untuk kegiatan-kegiatan berikutnya semacam workshop dan sebagainya. Terima kasih Prof. Margono, terima kasih Pak Mika atas materi yang sudah disampaikan, Pak Sendi, Pak Joko Boyo dan Pak Kabit semuanya dan teman-teman sekalian hadir di sini. Alhamdulillah kegiatan kita berjalan lancar dan mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi catatan-catatan khusus bagi Dinas Kebudayaan. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, acara yang terakhir ini akan kita segera lalui yaitu acara penutup. Namun ada informasi dari Mas Kunto, ini biasanya ritualnya setelah kegiatan ada sesi foto bersama ini untuk dokumentasi. Mohon nanti setelah acara kita tutup para peserta mohon untuk berfoto dulu bersama narasumber. Baik, para peserta sekalian, mari kita akhiri kegiatan kita ini dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang agama lain silakan, bagi yang beragama Islam mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya.